Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda melayang begitu saja tanpa jawaban? Bahwa Anda telah meminta dengan sepenuh hati, tetapi semesta tetap diam? Atau mungkin Anda bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih dalam, lebih intim, untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa? Buku ini bukan sekadar tentang doa sebagai ritual atau serangkaian kata yang diulang tanpa makna. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman baru, bahwa doa bukan hanya permohonan, melainkan percakapan yang hidup, energi yang menggerakkan realitas, dan jembatan yang menghubungkan manusia dengan sumber segala sesuatu. Kita akan menjelajahi doa dalam berbagai bentuk, dari doa syukur yang membuka pintu kelimpahan, keheningan yang membawa jawaban tanpa kata, hingga air mata yang menjadi doa paling tulus. Kita akan belajar bagaimana menghapus keraguan yang menghalangi jawaban doa, membangun keyakinan sebelum menerima, dan mengubah doa dari sekadar kata-kata menjadi tindakan nyata. Bersiaplah untuk mengalami doa dengan cara yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Sebab, ketika Anda berdoa dengan cara yang sejati, penuh keyakinan, kesadaran, dan keterhubungan, segala sesuatu harus dikabulkan. Bab 1. Doa sebagai percakapan hidup dengan Ilahi. Doa seringkali dipahami sebagai permintaan, sebuah daftar harapan yang kita panjatkan ke langit dengan harapan bahwa Yang Maha Kuasa akan menjawabnya sesuai keinginan kita. Namun, bagaimana jika doa lebih dari itu? Bagaimana jika doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang berbicara, mendengar, dan mengalami kehadiran Ilahi dalam setiap helaan napas? Doa bukanlah sekadar rangkaian kata yang diucapkan dalam kekhusyukan, melainkan percakapan yang hidup, sebuah hubungan yang terus berdenyut antara manusia dan Sang Pencipta. Dalam setiap bisikan hati, dalam setiap getaran jiwa, doa hadir, bukan hanya di tempat ibadah, tetapi juga di keheningan pagi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, bahkan di dalam keraguan yang menghantui. Bayangkan jika seorang anak hanya berbicara kepada orang tuanya ketika ia membutuhkan sesuatu. Betapa hampa hubungan itu, tanpa tawa, tanpa kehangatan, tanpa kisah yang dibagikan. Begitu pula dengan doa. Jika doa hanya tentang meminta, maka kita kehilangan esensi terdalamnya, sebuah dialog penuh cinta dengan Dia yang selalu mendengar. Doa yang sejati bukanlah monolog, melainkan percakapan yang hidup. Saat kita berbicara kepadanya, ada saatnya kita harus diam dan mendengar. Saat kita mengeluh, ada saatnya kita harus bersyukur. Saat kita bertanya, ada saatnya kita menerima jawaban. Bukan selalu dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi dalam cara yang paling tepat bagi perjalanan kita. Doa adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam, bukan sekadar mengajukan permintaan. Saat kita berbicara kepadanya dengan ketulusan, kita akan mulai merasakan bahwa doa bukan hanya tentang mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi juga tentang mengubah hati dan pikiran kita. Imajinasi bukan hanya sebuah angan-angan kosong, ia adalah pintu gerbang menuju kemungkinan tak terbatas. Ketika kita berdoa dengan keyakinan, kita sebenarnya sedang membentuk realitas baru dalam pikiran kita yang kelak dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Pernahkah Anda memejamkan mata dan membayangkan doa Anda telah terkabul? Bukan sekadar berharap, tetapi benar-benar merasakannya seolah sudah menjadi kenyataan. Ilmu spiritual dan sains sepakat bahwa pikiran memiliki kekuatan luar biasa. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan jelas dan emosional, otak kita memperlakukannya seolah-olah itu nyata. Ini bukan sekadar harapan kosong, melainkan langkah awal dalam membentuk masa depan yang kita inginkan. Dalam doa, bayangkanlah dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Anda minta sudah Anda miliki. Rasakan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan yang menyertainya. Ketika Anda berdoa dengan cara ini, doa tidak lagi sekadar kata-kata, melainkan energi yang bergerak, menciptakan jalan menuju manifestasi. Doa yang penuh permintaan seringkali membawa kita pada kesadaran akan kekurangan. Kita berdoa meminta lebih banyak rezeki, lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak keberhasilan. Semuanya menunjukkan bahwa kita merasa kurang. Tapi bagaimana jika kita mengubah pendekatan kita? Bagaimana jika kita berdoa bukan dari tempat kekurangan, melainkan dari kelimpahan? Rasa syukur adalah bentuk doa yang paling kuat. Ketika kita bersyukur,
kita mengakui bahwa kita telah menerima. Kita mengalihkan fokus dari apa yang tidak kita miliki ke apa yang telah kita miliki. Ini bukan hanya mengubah pola pikir kita, tetapi juga mengubah energi yang kita pancarkan ke semesta. Alih-alih berdoa, Tuhan berikan aku ketenangan. Cobalah berdoa, Tuhan terima kasih atas ketenangan yang Engkau hadirkan dalam hidupku. Alih-alih berkata, tolong berikan aku kesuksesan. Cobalah berkata, aku bersyukur karena Engkau telah membimbingku menuju kesuksesan. Ketika kita mulai berdoa dengan rasa syukur, hidup kita berubah. Kita tidak lagi merasa seperti seseorang yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai seseorang yang telah menerima dan hanya tinggal menyaksikan bagaimana keajaiban itu terwujud. Mari kita terapkan konsep ini dalam doa yang konkret. Misalkan Anda menginginkan pekerjaan impian. Alih-alih hanya memohon, bayangkanlah diri Anda sudah bekerja di tempat tersebut. Rasakan atmosfer kantor, interaksi dengan rekan kerja, bahkan aroma kopi pagi yang menemani Anda saat bekerja. Lalu, ucapkan doa dengan penuh keyakinan dan syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbingku menuju pekerjaan yang sempurna bagiku. Aku bersyukur atas kesempatan ini, atas lingkungan yang positif, atas rezeki yang mengalir dengan lancar. Aku percaya bahwa Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagiku. Dengan doa seperti ini, Anda tidak hanya berharap, tetapi Anda menghidupkan keyakinan Anda. Dan keyakinan adalah magnet yang menarik realitas menuju kita. Salah satu tantangan terbesar dalam doa adalah kesabaran. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, di mana kita ingin segala sesuatu terjadi seketika. Namun, waktu spiritual berbeda dari waktu fisik. Bayangkan Anda menanam benih. Anda tidak bisa memaksa benih itu tumbuh dalam semalam. Anda perlu menyiraminya, memberinya cahaya matahari, dan percaya bahwa akar-akar sedang bekerja di bawah tanah, meskipun Anda belum melihat tunasnya. Begitu pula dengan doa. Hanya karena Anda belum melihat hasilnya, bukan berarti doa Anda tidak sedang bekerja. Semesta memiliki ritme tersendiri. Ada saatnya kita harus menunggu, bukan karena doa kita diabaikan, tetapi karena ada proses yang sedang berlangsung. Seringkali, kita diminta untuk bersabar, agar saat jawaban itu datang, kita benar-benar siap menerimanya. Oleh karena itu, jangan biarkan ketidaksabaran merusak keyakinan Anda. Doa selalu dijawab, hanya saja dalam waktu dan cara yang terbaik. Tugas kita bukanlah menentukan kapan, tetapi mempercayai bahwa Yang Maha Kuasa tidak pernah lalai dalam janjinya. Doa bukanlah sekadar kata-kata, melainkan hubungan yang hidup. Ia mengajarkan kita untuk berbicara, mendengar, membayangkan, bersyukur, dan percaya. Dengan memahami doa sebagai percakapan, bukan sekadar permintaan, kita membuka pintu bagi keajaiban untuk hadir dalam hidup kita. Bab 2. Syukur sebagai bentuk doa yang paling kuat. Ketika kita berbicara tentang doa, banyak orang berpikir bahwa doa adalah tentang meminta. Kita memohon kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, atau jawaban atas permasalahan yang kita hadapi. Namun, ada satu bentuk doa yang jauh lebih dahsyat daripada permintaan. Doa yang lahir dari hati yang penuh syukur. Syukur bukan hanya ungkapan terima kasih kepada Tuhan, tetapi juga sebuah energi yang mengubah cara kita melihat kehidupan. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kita sadar akan berkah yang telah diberikan, dan kita siap menerima lebih banyak. Syukur adalah magnet kelimpahan, pintu yang membuka aliran berkat yang lebih besar. Pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda mengeluh, semakin banyak hal yang membuat Anda kecewa? Atau sebaliknya, semakin Anda bersyukur, semakin banyak kebaikan yang datang ke dalam hidup Anda? Ini bukan sekadar kebetulan. Syukur mengubah frekuensi energi kita. Saat kita fokus pada kekurangan, kita menarik lebih banyak kekurangan. Namun, saat kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita menarik lebih banyak kelimpahan. Bayangkan seorang petani yang rajin menyirami tanamannya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Ia tidak sekadar menuntut hasil panen, tetapi merawat tanahnya dengan penuh kesyukuran. Ia tahu bahwa dengan memberi perawatan terbaik, alam akan membalasnya dengan hasil berlipat ganda. Begitu pula dalam kehidupan, ketika kita merawat keberkahan yang sudah kita miliki dengan rasa syukur, semesta akan memberikan lebih banyak.
Syukur adalah bentuk doa yang paling tulus, karena ia bukan sekadar berharap, melainkan mengakui bahwa kita telah menerima. Ia adalah bukti bahwa kita percaya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa kita yakin segala sesuatu yang kita butuhkan telah tersedia dan sedang menuju kepada kita. Syukur bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penelitian dalam bidang psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa praktik syukur secara konsisten dapat mengubah struktur otak kita dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Ketika kita bersyukur, otak kita melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, zat kimia yang menciptakan perasaan bahagia dan damai. Ini berarti, semakin sering kita bersyukur, semakin kita melatih otak kita untuk merasa lebih tenang, lebih positif, dan lebih optimis. Bahkan, sebuah studi dari University of California menemukan bahwa individu yang secara rutin menuliskan hal-hal yang mereka syukuri mengalami peningkatan kebahagiaan hingga 25% dalam beberapa minggu. Syukur bukan hanya sekadar sikap, tetapi juga alat yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saat kita memahami bahwa syukur benar-benar bisa mengubah cara kerja otak kita mulai melihatnya sebagai kekuatan, bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah latihan mental yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan penuh kedamaian. Seringkali, kita berpikir bahwa kita hanya bisa bersyukur atas hal-hal besar seperti mendapatkan pekerjaan impian, meraih kesuksesan, atau sembuh dari penyakit. Namun, kebiasaan bersyukur yang sejati dimulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Mungkin udara segar yang Anda hirup, senyuman seseorang, atau makanan yang Anda nikmati hari ini. Jika menulis terasa sulit, cobalah untuk berdiam diri sejenak sebelum tidur dan mengingat momen-momen indah yang terjadi dalam sehari. Praktik ini membantu Anda melihat betapa banyak berkah yang telah Anda terima. Selain itu, jangan ragu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Ucapkan terima kasih lebih sering, baik kepada orang-orang di sekitar Anda maupun kepada Tuhan dalam doa. Saat kita mulai memperhatikan keindahan dalam hal-hal kecil, kita menyadari bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang harus ditunggu, melainkan sesuatu yang telah hadir di setiap detik kehidupan kita. Keluhan adalah kebiasaan yang sering kali kita lakukan tanpa sadar. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita mudah sekali kecewa dan mengeluh. Namun, bagaimana jika setiap keluhan bisa kita ubah menjadi rasa syukur? Saat hujan turun deras dan Anda harus menunda rencana keluar rumah, alih-alih mengeluh, Anda bisa berkata, "Terima kasih atas hujan ini yang menyuburkan bumi." Ketika pekerjaan terasa menumpuk dan melelahkan, Anda bisa berkata, "Aku bersyukur karena memiliki pekerjaan yang bisa menunjang hidupku." Bahkan dalam hubungan yang penuh tantangan, alih-alih marah, Anda bisa berkata, "Aku bersyukur karena melalui ini, aku belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana." Perubahan perspektif ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih positif dan penuh penerimaan. Bagaimana kita bisa bersyukur ketika menghadapi kesulitan? Ini mungkin terdengar sulit, tetapi justru disitulah letak kekuatan sejati dari syukur. Setiap tantangan dalam hidup membawa pelajaran yang berharga. Seorang yang pernah mengalami kegagalan mungkin akan lebih menghargai keberhasilan. Seseorang yang pernah merasakan kehilangan akan lebih memahami arti kehadiran. Jika kita melihat kembali masa-masa sulit yang pernah kita lewati, kita akan menemukan bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada hikmah yang bisa dipetik. Syukur dalam tantangan bukan berarti menyangkal kesulitan, tetapi menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ketika kita mampu menemukan makna di balik setiap rintangan, kita akan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bertumbuh melaluinya. Syukur bukan hanya perasaan, tetapi juga sebuah keputusan. Ia adalah pilihan untuk melihat kebaikan di tengah ketidakpastian, untuk menemukan berkah dalam setiap momen, dan untuk percaya bahwa setiap hal yang terjadi membawa pelajaran berharga. Ketika kita mulai menjadikan syukur sebagai bentuk doa, kita tidak hanya menarik lebih banyak keajaiban dalam hidup, tetapi juga menemukan kedamaian yang sejati. Karena pada akhirnya, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur,
tetapi rasa syukur yang membuat kita bahagia. Bab 3. Keheningan sebagai doa yang paling jujur. Kita sering mengira bahwa doa harus diucapkan dengan kata-kata yang indah, dengan serangkaian kalimat penuh harapan dan permohonan. Namun, ada satu bentuk doa yang jauh lebih mendalam, doa yang tak memerlukan kata-kata, doa yang terwujud dalam keheningan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah bahasa yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih murni. Dalam keheningan, kita tidak sekadar berbicara kepada Tuhan, tetapi benar-benar hadir dalam kehadirannya. Kita tidak sekadar meminta, tetapi kita mendengar. Kita tidak sekadar berusaha memahami, tetapi kita merasakan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata terasa tak cukup untuk menggambarkan isi hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh perasaan yang begitu dalam, kesedihan, kebahagiaan, ketakutan, harapan, kata-kata seringkali terasa terbatas. Namun, Tuhan tidak memerlukan kata-kata kita untuk memahami kita. Keheningan adalah ruang di mana jiwa berbicara dengan jujur. Di dalamnya, kita tidak menyusun kalimat atau mencoba menjelaskan sesuatu. Kita hanya ada dalam keutuhan diri kita dengan semua perasaan yang kita bawa. Keheningan adalah bahasa roh, doa yang mengalir dari lubuk terdalam diri kita, tanpa perlu perantara suara. Dalam keheningan, kita merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa ada kehadiran yang selalu mendengarkan, bahkan ketika kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meditasi adalah salah satu cara paling ampuh untuk mengalami doa dalam keheningan. Berbeda dengan doa konvensional yang seringkali berupa permohonan atau ucapan syukur, meditasi adalah doa tanpa kata, di mana kita hanya duduk, diam, dan membuka diri terhadap kehadiran ilahi. Dalam meditasi, kita melepaskan kendali atas kata-kata dan pikiran kita. Kita tidak berusaha memahami atau menganalisis. Kita hanya menjadi saksi atas segala sesuatu yang muncul dalam batin kita. Dan dalam proses itu, kita menyadari kehadiran Tuhan dalam keheningan yang menyelimuti kita. Meditasi mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak selalu berbicara melalui suara yang menggelegar atau tanda-tanda spektakuler. Seringkali, ia berbicara dalam kesunyian yang lembut, dalam getaran halus yang hanya bisa kita dengar ketika kita benar-benar diam. Kita sering mencari jawaban di luar diri kita, melalui buku, guru, atau nasihat orang lain. Namun, seringkali jawaban yang kita butuhkan sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan dalam keheningan. Ketika kita berhenti berbicara dan mulai mendengarkan, kita membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih besar untuk berbicara kepada kita. Terkadang, jawaban datang sebagai intuisi yang tiba-tiba muncul. Kadang, ia hadir dalam bentuk perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Dan terkadang, ia datang dalam bentuk keheningan itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Dalam keheningan, kita belajar mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Kita tidak terburu-buru mencari jawaban, tetapi kita percaya bahwa bimbingan ilahi akan datang dengan sendirinya di saat yang tepat. Keheningan tidak selalu berarti duduk dalam meditasi selama berjam-jam. Kita bisa membawa doa diam ke dalam kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja. Di pagi hari, sebelum memulai aktivitas, luangkan beberapa menit untuk duduk dalam diam. Biarkan keheningan mengisi hati sebelum dunia mulai berbicara. Dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat berjalan, makan, atau melakukan pekerjaan rumah, cobalah untuk melakukannya dengan kesadaran penuh, tanpa distraksi. Rasakan setiap gerakan dan setiap momen sebagai bentuk doa. Sebelum mengambil keputusan besar, alih-alih terburu-buru bertindak, cobalah duduk dalam diam dan dengarkan intuisi. Jawaban terbaik seringkali muncul dalam ketenangan. Begitu pula sebelum tidur, daripada merenungi kekhawatiran, masuklah dalam keheningan. Biarkan hati berbicara tanpa kata-kata, dan serahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita mulai membiasakan diri dengan doa diam, kita akan menyadari bahwa kita tidak perlu selalu berbicara untuk merasakan kehadiran ilahi. Tuhan selalu ada, dan kita hanya perlu diam untuk menyadarinya. Di berbagai tradisi spiritual,
keheningan dianggap sebagai jembatan menuju Yang Maha Kuasa. Dalam Islam, ada konsep tafakkur, perenungan dalam keheningan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kekristenan, ada praktik contemplative prayer, di mana seseorang duduk dalam diam untuk mengalami Tuhan secara langsung. Dalam ajaran Buddha, meditasi adalah jalan untuk mencapai pencerahan. Apapun latar belakang kepercayaan kita, keheningan adalah bahasa yang universal. Ia melampaui batasan kata-kata, doktrin, dan keyakinan. Dalam keheningan, kita menemukan bahwa pada dasarnya, kita semua mencari hal yang sama, koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Pada akhirnya, keheningan mengajarkan kita bahwa doa bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengar. Bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menerima. Di dunia yang penuh kebisingan dan distraksi, keheningan adalah anugerah. Ia adalah ruang di mana kita bisa kembali ke diri kita sendiri, kembali kepada Yang Maha Kuasa, dan kembali kepada ketenangan yang selalu ada di dalam hati kita. Ketika kita mulai merangkul doa dalam keheningan, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu kita dalam keheningan yang penuh cinta dan kehadiran. Bab 4. Melepaskan keraguan untuk menerima jawaban doa. Doa adalah jembatan antara harapan dan kenyataan, antara impian dan manifestasi. Namun, ada satu hal yang seringkali menghalangi terkabulnya doa, keraguan. Seperti awan yang menutupi matahari, keraguan menghalangi kita dari menerima cahaya jawaban doa yang sebenarnya sudah tersedia. Melepaskan keraguan bukan berarti menyingkirkan pertanyaan atau rasa ingin tahu yang alami. Sebaliknya, ini adalah tentang berani melangkah melampaui ketakutan dan kebimbangan, menuju keyakinan yang lebih dalam bahwa doa kita tidak pernah diabaikan. Tuhan selalu mendengar, hanya saja seringkali kita yang tidak benar-benar terbuka untuk menerima jawabannya. Bayangkan seseorang yang menanam benih di tanah, lalu setiap hari menggali kembali tanahnya untuk melihat apakah benih itu mulai tumbuh. Ia tidak memberi waktu bagi benih itu untuk berakar dan berkembang. Hal yang sama terjadi dengan doa kita ketika kita meragukan apakah doa itu akan terkabul. Keraguan bukan sekadar perasaan, ia adalah energi yang bertentangan dengan kepercayaan. Saat kita berdoa, tetapi dalam hati bertanya, apakah ini benar-benar mungkin? Apakah Tuhan benar-benar mendengar? Apakah aku pantas menerimanya? Kita secara tidak sadar menciptakan penghalang bagi jawaban yang sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju kita. Doa yang efektif bukanlah doa yang sekadar diucapkan dengan kata-kata, tetapi doa yang didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Tuhan tidak meminta kita untuk memahami bagaimana doa itu akan terkabul. Dia hanya meminta kita untuk percaya bahwa itu akan terkabul. Keraguan tidak muncul begitu saja. Ia berasal dari pengalaman, keyakinan lama, atau luka emosional yang belum sembuh. Agar kita bisa benar-benar menerima jawaban doa, kita perlu mengenali dari mana keraguan itu berasal. Banyak orang mulai meragukan doa mereka karena pengalaman masa lalu yang mengecewakan. Ketika doa sebelumnya tidak terjawab seperti yang diharapkan, muncul pemikiran bahwa doa mungkin tidak benar-benar bekerja. Selain itu, ada ketakutan akan kegagalan, rasa takut untuk berharap terlalu tinggi, dan akhirnya terluka ketika doa tak juga terkabul. Tak jarang, seseorang juga merasa tidak layak menerima jawaban doa, seolah-olah ada batasan yang menghalangi mereka dari kebaikan Tuhan. Di sisi lain, banyak yang terjebak dalam logika manusia, mencoba mencari tahu bagaimana doa akan terkabul dengan cara yang masuk akal bagi mereka. Ketika tidak melihat jalan yang jelas, mereka mulai meragukan kemungkinan itu terjadi. Dengan mengenali akar dari keraguan kita dapat mulai menyadari bahwa seringkali itu bukanlah kebenaran mutlak, melainkan pola pikir yang bisa kita ubah. Melepaskan keraguan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Namun, ada cara untuk melatih diri agar lebih percaya dan lebih terbuka terhadap jawaban doa. Dua metode yang efektif adalah jurnal dan meditasi. Menulis jurnal adalah salah satu cara untuk mengurai pikiran dan mengidentifikasi pola keraguan. Mulailah dengan menuliskan doa atau keinginan yang ada di hati Anda. Setelah itu, tuliskan semua keraguan yang muncul di pikiran Anda tentang doa tersebut.
Langkah terakhir adalah menuliskan jawaban dari perspektif yang penuh keyakinan. Misalnya, jika Anda menulis, "Aku ragu apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan impian ini," coba tulis ulang menjadi, "Aku percaya bahwa ada pekerjaan yang sempurna untukku, dan Tuhan sedang menuntunku ke sana." Selain jurnal, meditasi juga dapat membantu menguatkan keyakinan. Luangkan waktu untuk duduk dalam keheningan dan bayangkan bahwa doa Anda sudah terkabul. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan keyakinan bahwa semuanya sudah terjadi di dunia spiritual. Jika ada keraguan yang muncul, jangan melawannya. Biarkan ia lewat seperti awan di langit tanpa harus berpegang padanya. Dengan terus berlatih, Anda akan semakin terbiasa untuk merasakan bahwa doa Anda sudah dijawab, bahkan sebelum jawaban itu terlihat nyata. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi keraguan adalah dengan mengingat kembali doa-doa yang telah dikabulkan di masa lalu. Seringkali kita terlalu fokus pada doa yang belum terkabul, sehingga lupa bahwa ada begitu banyak doa yang telah dijawab dalam perjalanan hidup kita. Cobalah mengingat saat-saat ketika sesuatu yang Anda khawatirkan ternyata berakhir dengan baik. Ingatlah kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, tetapi sebenarnya merupakan jawaban dari doa yang pernah Anda panjatkan. Kenanglah momen-momen ketika Anda merasa tak berdaya, tetapi pertolongan datang tepat pada waktunya. Dengan menyusun daftar doa-doa yang telah dijawab, sekecil apapun, Anda akan semakin menyadari bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup Anda. Dan ketika kesadaran ini tumbuh, keyakinan bahwa doa Anda saat ini pun sedang dalam proses terkabul akan menjadi lebih kuat. Keraguan bukanlah musuh yang harus kita perangi habis-habisan. Sebaliknya, ia adalah bagian alami dari perjalanan spiritual kita. Yang penting bukanlah menghilangkan keraguan sepenuhnya, tetapi belajar untuk tidak membiarkan keraguan menguasai kita. Kita bisa meragukan, tetapi tetap melangkah dengan keyakinan. Kita bisa memiliki pertanyaan, tetapi tetap percaya bahwa jawaban akan datang pada waktunya. Bayangkan seseorang yang ingin menyeberangi sungai. Ia mungkin takut apakah jembatan yang ia lalui cukup kuat, tetapi jika ia terus melangkah, ia akan sampai di seberang. Keyakinan bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi keberanian untuk tetap berjalan meskipun ada ketakutan itu. Pada akhirnya, melepaskan keraguan bukan berarti memaksakan diri untuk percaya secara buta. Ini adalah tentang membiarkan hati kita terbuka, berani berharap, dan mempercayai bahwa doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia. Ketika kita mulai percaya lebih dalam, kita menyadari bahwa jawaban doa sering kali datang dalam bentuk yang tak kita duga. Tuhan tidak pernah tidak menjawab, Dia hanya memiliki caranya sendiri untuk menjawab, dengan waktu yang lebih sempurna daripada yang bisa kita rencanakan sendiri. Jadi, lepaskanlah keraguan dan biarkan doa Anda terbang dengan penuh keyakinan. Karena di balik doa yang tulus, selalu ada jawaban yang telah menunggu Anda. Bab 5, Doa Terpendek. Terima kasih sebelum menerima. Dalam kehidupan, kita terbiasa mengucapkan terima kasih setelah menerima sesuatu. Kita bersyukur atas hadiah, kebaikan, dan keberuntungan yang datang kepada kita. Namun ada bentuk doa yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih mengubah hidup. Doa syukur sebelum menerima. Terima kasih sebelum menerima adalah pernyataan keyakinan bahwa doa kita telah didengar, bahwa kebaikan sedang menuju ke arah kita, dan bahwa semesta sedang bekerja untuk menghadirkan yang terbaik bagi kita. Ini adalah doa yang tidak meminta, tetapi sudah yakin bahwa yang terbaik telah diberikan. Hanya saja, kita belum melihatnya dalam bentuk fisik. Syukur sebelum menerima bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah sikap batin. Ini adalah cara menjalani hidup dengan kepercayaan bahwa kita tidak pernah kekurangan, bahwa jawaban selalu ada, dan bahwa setiap doa sudah dikabulkan pada waktu dan cara yang paling sempurna. Di balik setiap keinginan, ada dua cara untuk berdoa. Cara pertama adalah berdoa dengan rasa kekurangan, berharap sesuatu akan datang. Cara kedua adalah berdoa dengan rasa kepastian, berterima kasih, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Yang pertama seringkali lahir dari ketakutan. Takut doa kita tidak dikabulkan, takut kita tidak layak, atau takut semesta tidak mendukung kita. Sementara itu, yang kedua muncul dari rasa percaya,
bahwa segala sesuatu sedang bergerak menuju kebaikan. Seorang petani yang menanam benih tidak meragukan apakah benih itu akan tumbuh. Ia menyiraminya setiap hari, menjaga tanahnya, dan bersiap untuk panen, bahkan sebelum melihat tunas pertama muncul. Begitu pula dengan doa. Ketika kita berdoa dengan keyakinan dan bersyukur sebelum menerima, kita sedang menanam benih di ladang kehidupan kita. Syukur preemptif adalah cara menyelaraskan diri dengan hukum kehidupan. Dengan bersyukur sebelum menerima, kita mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kita siap menerima, bahwa kita memiliki kepercayaan penuh, bahwa segala sesuatu sedang berjalan sesuai dengan kebaikan tertinggi. Kunci dari doa yang penuh keyakinan adalah merasakan bahwa doa itu telah terkabul, bahkan sebelum melihat bukti fisiknya. Salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui visualisasi. Visualisasi bukan hanya tentang membayangkan keinginan kita, tetapi juga merasakan emosi yang akan kita alami saat itu menjadi kenyataan. Cobalah tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan doa Anda telah terjawab. Rasakan sukacita, rasa syukur, dan kebahagiaan yang menyelimuti hati Anda. Bayangkan diri Anda sudah menerima apa yang Anda doakan, lalu ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena ini telah menjadi kenyataan." Ketika kita benar-benar merasakan seolah-olah doa kita telah terjawab, kita menanam benih keyakinan yang kuat. Kita mengubah energi kita dari menunggu menjadi menerima, dari keraguan menjadi kepastian. Sebagai latihan untuk memperkuat doa syukur sebelum menerima, ada kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara kita berdoa. Menulis 3 hal yang kita syukuri seolah-olah itu sudah terjadi. Setiap pagi atau sebelum tidur, ambillah buku catatan dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri dengan format seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Misalnya, "Terima kasih Tuhan, karena aku telah mendapatkan pekerjaan impianku yang penuh makna dan kesejahteraan." Atau, "Aku sangat bersyukur karena tubuhku semakin sehat dan penuh energi setiap hari." Dengan menuliskannya secara konsisten, kita sedang membentuk pola pikir keberlimpahan. Kita melatih otak dan hati kita untuk percaya bahwa kebaikan itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi sudah hadir dalam hidup kita. Seringkali, kita hanya bersyukur ketika sesuatu berjalan baik. Namun, syukur yang paling transformatif adalah ketika kita bisa berterima kasih di tengah tantangan, sebelum melihat hasil akhirnya. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, kita punya 2 pilihan. Kita bisa mengeluh dan merasa bahwa hidup tidak adil, atau kita bisa bersyukur karena percaya bahwa ada pelajaran besar di balik semua ini. Syukur dalam tantangan bukan berarti kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini adalah tentang mempercayai bahwa setiap kejadian membawa kebaikan tersembunyi, bahkan jika kita belum bisa melihatnya. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, kita bisa berkata, "Terima kasih Tuhan, karena ini membukakan jalan untuk sesuatu yang lebih baik." Saat menghadapi kegagalan, kita bisa berkata, "Aku bersyukur, karena dari sini aku belajar dan tumbuh lebih kuat." Semesta bekerja dengan cara yang seringkali tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Namun, ketika kita memilih untuk bersyukur bahkan di saat sulit, kita membuka pintu bagi keajaiban untuk bekerja dalam hidup kita. Pada akhirnya, syukur sebelum menerima adalah bentuk iman tertinggi. Ini adalah doa yang tidak sekadar meminta, tetapi memastikan bahwa kebaikan sudah diberikan. Iman sejati bukanlah menunggu bukti sebelum percaya, tetapi percaya sebelum bukti itu muncul. Ketika kita mengatakan terima kasih sebelum menerima, kita sedang memberitahu Tuhan bahwa kita percaya kepadanya, bahwa kita percaya kepada rencananya, dan bahwa kita siap menerima segala sesuatu dengan hati terbuka. Doa yang penuh syukur mengubah energi kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kecemasan, atau ketidakpastian. Kita hidup dalam kepastian bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan, bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan harmoni ilahi, dan bahwa tidak ada doa yang tidak dijawab. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan doa terpendek namun paling kuat. Terima kasih. Di balik ucapan itu, tersimpan keyakinan bahwa segala sesuatu telah diberikan, bahkan sebelum kita melihatnya dengan mata kita. Bab 6, air mata sebagai doa yang paling tulus. Dalam perjalanan hidup,
Ada momen-momen ketika kata-kata tak lagi cukup. Hati terlalu penuh untuk diungkapkan dengan bahasa, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah air mata. Dalam keheningan yang menyertainya, air mata menjadi doa yang paling jujur, sebuah bahasa tanpa kata yang langsung berbicara kepada semesta, kepada Tuhan, kepada diri sendiri. Air mata bukanlah tanda kelemahan. Justru, dalam kelembutan tetesannya, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ia membawa serta kejujuran yang mungkin tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, menjadi cerminan jiwa yang berbicara dalam bahasa yang paling murni. Saat menangis, seseorang sesungguhnya sedang berdoa. Setiap air mata yang jatuh adalah ungkapan hati yang terdalam, entah itu kesedihan, kebahagiaan, kelegaan, atau bahkan kemarahan. Setiap emosi memiliki getarannya sendiri. Terkadang seseorang mencoba menahan perasaan, menyembunyikannya, atau bahkan menyangkalnya. Namun, air mata tak pernah bisa dibohongi. Ia datang dari kedalaman hati, membawa serta kebenaran yang tak terbantahkan. Ketika seseorang menangis, ia sedang mengizinkan dirinya menjadi apa adanya. Tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menyembunyikan luka atau kegembiraan. Dengan membiarkan perasaan mengalir sepenuhnya, ia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Air mata adalah doa dalam bentuk paling murni. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata yang terucap, tetapi juga rintihan tanpa suara yang mengalir melalui mata. Air mata bukan sekadar ungkapan kesedihan, tetapi juga berbagai bentuk emosi lainnya. Ada air mata kesedihan yang menjadi doa permohonan, ungkapan kerinduan, dan perasaan kehilangan. Ada pula air mata kebahagiaan yang menjadi doa syukur, ekspresi ketakjuban atas anugerah yang diterima. Sementara itu, air mata kemarahan adalah doa kejujuran, keberanian untuk mengakui luka yang ada di dalam hati. Setiap tetes air mata membawa energi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, kejujuran. Tidak ada air mata yang sia-sia, karena setiap air mata adalah bentuk komunikasi terdalam dengan Yang Maha Kuasa. Sejak kecil, banyak orang diajarkan untuk menahan air mata, untuk berpura-pura kuat, dan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Namun, apa yang terjadi ketika perasaan ditekan terlalu lama? Luka yang tidak disalurkan akan mengendap dalam jiwa, membentuk beban yang semakin berat. Air mata adalah bagian dari proses penyembuhan. Ketika seseorang mengizinkan dirinya untuk menangis, ia sedang melepaskan sesuatu yang telah lama tertahan. Ia memberi ruang bagi luka untuk bernapas, bagi hati untuk meresapi rasa sakit, dan bagi jiwa untuk memulai perjalanan pemulihan. Seringkali, setelah menangis dengan bebas, seseorang akan merasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang tadinya begitu berat perlahan mulai terangkat. Itu karena air mata membawa serta penyembuhan yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Menjadikan air mata sebagai bagian dari doa bisa dimulai dengan mengizinkan diri untuk merasakan emosi sepenuhnya. Tidak perlu menahan perasaan yang ingin keluar, entah itu kesedihan yang menyayat atau kebahagiaan yang meluap. Hadir dalam setiap emosi tanpa tergesa-gesa menghapus air mata atau merasa malu adalah bentuk penerimaan diri yang sejati. Saat menangis, ucapkan doa dalam hati. Tidak perlu rangkaian kata yang panjang atau kalimat yang indah. Cukup bisikkan dengan sederhana, "Aku pasrah, aku bersyukur," atau "Aku percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja." Lebih dari itu, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa yang tak terucapkan. Dia tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga tangisan yang mengandung harapan, kesedihan, dan ketulusan. Dalam banyak tradisi spiritual, air mata dianggap sebagai bentuk penyucian. Di dalamnya ada pelepasan, keikhlasan, dan penyerahan. Ketika seseorang menangis dalam doa, ia sedang membuka diri sepenuhnya kepada energi ilahi. Air mata membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan, bukan karena Tuhan menginginkannya menderita, tetapi karena dalam kejujuran air mata, hati menjadi lebih jernih. Ego dilepaskan, hati terbuka, dan jiwa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Maka jangan pernah merasa malu untuk menangis. Jangan pernah menganggap air mata sebagai kelemahan, sebab dalam tetesannya ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk menyembuhkan, untuk mengungkapkan, dan untuk berdoa dengan ketulusan yang paling murni. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Mereka membawa pesan dari hati yang terdalam, mengantarkan doa yang paling tulus,
dan menghubungkan seseorang dengan keajaiban yang bekerja di luar pemahaman manusia. Jadi, jika hari ini Anda merasa ingin menangis, izinkanlah diri Anda melakukannya. Sebab dalam setiap tetes yang jatuh, ada cinta Tuhan yang mengalir, membasuh jiwa dengan kelembutan dan kasih-Nya. Bab 7. Menemukan nilai diri dalam doa. Dalam heningnya doa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan suara hati kita sendiri. Doa bukan sekadar permohonan kepada Yang Maha Kuasa, melainkan juga cerminan bagaimana kita memandang diri sendiri. Seberapa layak kita merasa menerima, seberapa besar kita mencintai diri, dan seberapa dalam kita memahami bahwa keberadaan kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Banyak orang berdoa dengan keraguan di hati, merasa tidak cukup baik untuk menerima berkah yang mereka pinta. Mereka merasa kecil di hadapan kehidupan, lupa bahwa mereka adalah bagian dari keajaiban yang sama dengan semesta itu sendiri. Namun, ketika kita memahami bahwa nilai diri kita adalah pantulan dari Sang Pencipta, doa berubah dari sekadar permintaan menjadi pengakuan. Kita tidak lagi hanya memohon, tetapi juga menerima dengan penuh kesadaran bahwa kita layak untuk segala kebaikan. Siapakah kita? Apakah kita hanya individu biasa yang tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, ataukah kita bagian dari sesuatu yang lebih besar? Ketika kita merenungkan pertanyaan ini dalam doa, kita mulai menyadari bahwa esensi kita bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi juga energi yang berasal dari sumber ilahi. Kita bukanlah makhluk terpisah yang harus berjuang sendirian, melainkan bagian dari keutuhan yang mengalir melalui seluruh kehidupan. Saat kita berdoa dengan kesadaran ini, ada perasaan damai yang perlahan menyelimuti. Kita tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa terpisah, karena kita tahu bahwa keberadaan kita memiliki makna. Kita adalah cahaya kecil dari cahaya yang lebih besar, dan dalam cahaya itu, kita menemukan nilai diri yang sejati. Cinta diri bukanlah kesombongan, melainkan penghormatan terhadap hidup yang telah diberikan kepada kita. Banyak orang sulit mencintai diri sendiri karena merasa tidak cukup baik, merasa penuh kekurangan, atau merasa gagal dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, Tuhan tidak menciptakan kita dengan kesia-siaan. Setiap kekurangan yang kita lihat dalam diri kita adalah bagian dari perjalanan, bukan alasan untuk merasa tidak berharga. Doa adalah kesempatan untuk menyatakan cinta kepada diri sendiri. Ketika kita berdoa, kita bisa mengatakan, "Tuhan, terima kasih telah menciptakan aku apa adanya. Aku menerima diriku dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Aku layak untuk dicintai oleh-Mu dan oleh diriku sendiri." Dengan doa yang penuh kasih seperti ini, kita perlahan mulai membangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri. Kita mulai melihat keindahan yang ada di dalam diri kita, dan semakin kita mencintai diri, semakin kita terbuka untuk mencintai kehidupan. Pikiran kita adalah alat yang kuat. Apa yang kita ucapkan dalam hati, itulah yang akan membentuk realitas kita. Jika kita terus-menerus mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, maka kita akan menjalani kehidupan dengan keyakinan itu. Namun, jika dalam doa kita menyisipkan afirmasi positif, perlahan keyakinan diri kita akan tumbuh. Setiap kali berdoa, ucapkan dalam hati kalimat seperti, "Aku berharga dan layak menerima kebaikan. Aku adalah bagian dari keajaiban semesta. Aku percaya bahwa hidupku memiliki tujuan yang indah." Atau, "Aku menerima diriku dengan penuh cinta dan penghormatan." Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata, melainkan energi yang memperkuat kesadaran diri. Ketika kita mengucapkannya dengan keyakinan, perlahan kita akan mulai mempercayainya, dan hidup kita akan mencerminkan apa yang kita yakini. Berapa kali kita ragu ketika menerima sesuatu yang baik? Berapa kali kita merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, cinta, atau kesuksesan? Terkadang, bukan kehidupan yang menahan berkah dari kita, melainkan kita sendiri yang merasa tidak layak menerimanya. Kita berdoa, tetapi di dalam hati ada keraguan. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan ini? Namun, Tuhan tidak pernah membatasi berkat-Nya. Kitalah yang harus belajar membuka tangan untuk menerima. Mulai sekarang, ubahlah cara kita berdoa. Jangan hanya meminta dengan ketakutan, tetapi katakan dengan keyakinan, "Tuhan, aku menerima segala kebaikan yang Engkau berikan.
Aku tahu bahwa aku layak untuk bahagia. Aku menerima dengan penuh syukur. Dengan menerima dengan keyakinan, kita membuka pintu bagi lebih banyak berkah untuk mengalir dalam hidup kita. Pada akhirnya, doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menyadari bahwa kita sudah memiliki segala yang kita butuhkan. Ketika kita berdoa dengan kesadaran bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah berharga, maka doa kita tidak lagi datang dari tempat kekurangan, melainkan dari kelimpahan. Kita tidak lagi berdoa dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang sempurna. Transformasi ini mengubah cara kita memandang kehidupan. Kita tidak lagi melihat doa sebagai sarana untuk mengubah dunia luar, tetapi sebagai cara untuk mengubah cara kita melihat dunia. Kita tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, tetapi menjadi bagian dari aliran kehidupan yang penuh berkah. Karena pada akhirnya, menemukan nilai diri dalam doa bukanlah tentang mendapatkan lebih banyak dari luar, tetapi tentang menyadari betapa luar biasanya kita dari dalam. Jadi, saat Anda berdoa hari ini, katakanlah dengan keyakinan, "Aku adalah bagian dari keajaiban hidup. Aku berharga. Aku layak. Aku siap menerima segala kebaikan yang telah disediakan untukku." Dan lihatlah bagaimana kehidupan mulai berubah. Bab 8. Persahabatan dengan Ilahi. Doa sebagai percakapan personal. Doa bukan hanya ritual atau kewajiban, tetapi juga percakapan yang paling jujur dan intim yang bisa kita miliki. Bagi banyak orang, doa sering dianggap sebagai permohonan yang harus diutarakan dengan bahasa yang indah dan penuh tata krama. Namun, bagaimana jika kita mulai melihat doa bukan sebagai sesuatu yang formal dan kaku, melainkan sebagai percakapan antara dua sahabat yang saling memahami? Ketika kita berbicara kepada Tuhan bukan dengan ketakutan atau keraguan, tetapi dengan hati yang terbuka dan penuh keyakinan, doa menjadi pengalaman yang sangat pribadi. Tidak ada kata-kata yang salah, tidak ada tata bahasa yang perlu diperbaiki, dan tidak ada jarak yang harus ditempuh. Yang ada hanyalah keterhubungan, keintiman antara jiwa dan sumber kehidupan. Bayangkan seseorang yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Seseorang yang memahami setiap emosi yang kita rasakan bahkan sebelum kita mengucapkannya. Seseorang yang tahu setiap luka, setiap ketakutan, setiap impian, dan tetap mencintai kita tanpa syarat. Orang itu adalah Tuhan. Jika kita bisa berbicara dengan sahabat terdekat kita dengan bebas, mengapa kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan dengan cara yang sama? Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang rumit atau doa yang panjang. Yang Ia inginkan hanyalah kejujuran. Cobalah untuk berbicara kepada Tuhan seperti kepada seorang teman. Katakan apa yang ada di hati Anda, entah itu kebahagiaan, kesedihan, kebingungan, atau rasa syukur. Anda tidak perlu menghafal doa tertentu, cukup ucapkan apa yang muncul di dalam diri Anda. Tuhan tidak memerlukan keindahan kata-kata, Ia hanya menginginkan kejujuran hati Anda. Seringkali, kita merasa harus berbicara dengan Tuhan, menggunakan bahasa yang paling sopan dan terstruktur. Kita takut jika doa kita tidak cukup baik atau tidak sesuai dengan aturan tertentu. Namun, apakah seorang anak harus berbicara dengan bahasa yang sempurna agar bisa didengar oleh orang tuanya? Tidak. Bahkan saat seorang bayi hanya bisa menggumamkan suara yang tak jelas, orang tuanya tetap memahami dan mencintainya. Demikian pula dengan doa. Tuhan tidak melihat struktur kalimat kita, melainkan ketulusan di baliknya. Jika kita sedang lelah, kita bisa berdoa, "Tuhan, aku capek, tolong bantu aku." Jika kita sedang bahagia, kita bisa berdoa, "Tuhan, ini luar biasa, terima kasih banyak." Jika kita sedang bingung, kita bisa berdoa, "Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku butuh petunjuk-Mu." Doa tidak perlu rumit. Doa hanya perlu jujur. Bagaimana jika kita menjadikan doa sebagai bagian dari keseharian kita, bukan hanya saat kita membutuhkan sesuatu? Bagaimana jika kita berbicara kepada Tuhan seperti kita berbicara kepada seorang sahabat yang selalu ada di sisi kita? Salah satu cara untuk mempraktikkannya adalah dengan berbicara kepada Tuhan sepanjang hari, dalam momen-momen kecil maupun besar. Saat bangun tidur, kita bisa berkata, "Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini." Ketika mengalami kesulitan, kita bisa mengungkapkan, "Tuhan,
Aku butuh kekuatan sekarang. Saat melihat sesuatu yang indah, kita bisa berseru, "Wow, Tuhan, ini luar biasa. Terima kasih sudah menciptakan ini." Dan sebelum tidur, kita bisa berdoa, "Tuhan, jagalah aku malam ini. Aku serahkan segalanya kepadamu." Dengan menjadikan doa sebagai percakapan yang mengalir dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mulai merasakan kehadiran ilahi dalam cara yang lebih nyata. Tuhan tidak hanya berada di tempat ibadah, Ia ada dimanapun kita mengundangnya. Doa bukan hanya berbicara, doa juga mendengarkan. Namun, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Tidak selalu dengan suara yang terdengar jelas atau tanda-tanda besar di langit. Seringkali, jawaban Tuhan hadir dalam bentuk intuisi, suara kecil di dalam hati yang membisikkan arah yang harus kita ambil. Pernahkah Anda merasa ingin melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas, tetapi ternyata itu adalah pilihan yang tepat? Atau pernahkah Anda mendapat dorongan untuk menghindari sesuatu, dan kemudian menyadari bahwa itu menyelamatkan Anda dari masalah? Itulah salah satu cara Tuhan berbicara. Untuk bisa mendengarkan jawaban Tuhan, kita perlu melatih keheningan batin. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, kita sering terlalu sibuk untuk mendengar suara ilahi yang lembut. Itulah mengapa meditasi, refleksi, dan keheningan menjadi penting dalam doa. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk diam, bernapas, dan hanya mendengarkan. Tidak perlu mengharapkan jawaban langsung. Cukup berikan ruang bagi kehadiran Tuhan untuk mengisi hati Anda. Lambat laun, Anda akan mulai merasakan bimbingan yang lebih jelas dalam hidup. Doa bukan hanya tentang permintaan, tetapi juga tentang membangun hubungan. Semakin sering kita berkomunikasi dengan seseorang, semakin dekat hubungan itu. Demikian pula dengan Tuhan. Ketika doa menjadi kebiasaan, ketika kita berbicara kepada Tuhan tanpa rasa takut, ketika kita mendengarkan bimbingannya dengan hati yang terbuka, kita akan mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanan hidup ini. Kita merasa didukung, dicintai, dan dipahami. Kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai sosok yang jauh di langit, tetapi sebagai sahabat yang selalu ada, bahkan dalam kesunyian. Karena pada akhirnya, doa bukan hanya tentang meminta sesuatu dari Tuhan. Doa adalah tentang berjalan bersama Tuhan, berbagi cerita dengannya, dan merasa bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jadi, saat Anda berdoa hari ini, lepaskan segala formalitas, segala ketakutan, dan segala keraguan. Berbicaralah seperti kepada seorang sahabat yang paling setia, dan dengarkan bagaimana Tuhan menjawab dengan kehadirannya. Bab 9. Menghidupkan doa dalam tindakan. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang terucap, melainkan energi yang menggerakkan. Doa yang sejati tidak hanya bergema di dalam hati, tetapi juga terwujud dalam perbuatan. Jika kita berdoa untuk kedamaian, tetapi hidup dalam kemarahan, maka doa kita hanya berhenti di bibir. Jika kita memohon rezeki, tetapi takut mengambil langkah, bagaimana semesta dapat membuka jalan? Doa yang hidup adalah doa yang menjadi bagian dari diri kita, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan, sikap, dan keputusan sehari-hari. Ini bukan tentang memisahkan kehidupan spiritual dari dunia nyata, tetapi menjadikan keduanya satu kesatuan yang selaras. Terlalu sering kita berdoa dengan harapan bahwa sesuatu akan berubah tanpa kita sendiri bersedia bergerak. Kita memohon kesehatan, tetapi mengabaikan tubuh kita. Kita meminta kesuksesan, tetapi takut keluar dari zona nyaman. Kita menginginkan hubungan yang harmonis, tetapi masih menutup hati dengan ego. Doa sejati adalah doa yang dihidupi. Jika kita meminta kesabaran, Tuhan tidak serta-merta memberi kita kesabaran. Ia memberi kita kesempatan untuk bersabar. Jika kita berdoa untuk kekuatan, Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan agar kita menjadi kuat. Setiap doa yang kita panjatkan harus diiringi dengan langkah nyata. Kita tidak bisa hanya menunggu keajaiban, karena seringkali keajaiban adalah kita sendiri yang menciptakannya dengan keyakinan dan usaha yang selaras dengan doa kita. Bayangkan seseorang yang berdoa untuk keberlimpahan, tetapi selalu berkata, "Aku tidak punya cukup uang." Atau seseorang yang memohon kebahagiaan, tetapi terus-menerus mengeluh tentang hidupnya. Doa bukan hanya tentang kata-kata yang kita panjatkan dalam hening.
tetapi juga tentang kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain setiap hari. Jika kita berdoa untuk cinta, tetapi terus menanamkan kebencian, bagaimana cinta bisa hadir? Ketika doa benar-benar hidup dalam diri kita, pikiran kita dipenuhi dengan keyakinan, bukan keterbatasan. Perkataan yang keluar dari mulut kita mencerminkan harapan dan energi positif, bukan keluhan. Tindakan yang kita ambil pun menjadi wujud nyata dari doa yang kita panjatkan. Saat ketiga elemen ini bersatu, pikiran, perkataan, dan perbuatan, doa kita menjadi magnet yang menarik realitas yang kita inginkan. Salah satu cara untuk menghidupkan doa dalam keseharian adalah dengan menetapkan niat. Sebelum memulai hari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin aku wujudkan hari ini? Bagaimana aku bisa bertindak selaras dengan doaku? Apa satu tindakan kecil yang bisa mendekatkanku pada harapan-harapanku? Niat adalah jembatan antara doa dan kenyataan. Jika kita berdoa untuk kedamaian batin, maka niat kita hari ini bisa berupa, aku akan merespons setiap situasi dengan tenang. Jika kita memohon kesuksesan, niat kita bisa berupa, aku akan melakukan satu langkah konkret menuju impianku. Dengan menetapkan niat, kita tidak hanya berdoa di pagi hari lalu melupakannya, tetapi benar-benar membawa doa itu dalam setiap langkah yang kita ambil. Seringkali, doa kita dijawab dengan cara yang tidak kita duga, bukan dengan solusi instan, tetapi dengan pengalaman yang mengajarkan kita. Ketika kita meminta keteguhan hati, Tuhan mungkin memberi kita rintangan agar kita belajar bertahan. Ketika kita memohon kebahagiaan, kita mungkin diuji dengan kehilangan agar kita memahami makna syukur yang sesungguhnya. Jika kita melihat setiap tantangan sebagai bentuk jawaban dari doa kita, maka kita tidak akan lagi merasa bahwa hidup ini tidak adil. Sebaliknya, kita akan menyadari bahwa setiap kesulitan adalah pintu menuju pertumbuhan. Doa bukan hanya tentang meminta kemudahan, tetapi juga tentang menerima pelajaran yang datang bersama perjalanan kita. Dengan perspektif ini, tidak ada doa yang tidak terjawab, hanya jawaban yang hadir dalam bentuk yang berbeda dari yang kita bayangkan. Doa bukan sekadar menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan menunggu. Doa adalah bentuk kerja sama antara kita dan kekuatan yang lebih besar. Kita berdoa, tetapi kita juga bertindak. Kita berharap, tetapi kita juga bergerak. Kita memohon, tetapi kita juga membuka hati untuk menerima. Tuhan telah memberi kita alat untuk mewujudkan doa kita, akal, keberanian, intuisi, dan kesempatan. Semua itu adalah bagian dari jawaban doa kita. Bayangkan seorang seniman yang berdoa untuk menciptakan karya yang indah, tetapi ia tidak pernah mengambil kuasnya. Bayangkan seorang penulis yang meminta inspirasi, tetapi ia tidak pernah menulis satu kata pun. Tuhan telah memberi kita segalanya, tetapi kitalah yang harus mengambil langkah pertama. Ketika doa menjadi kolaborasi, bukan sekadar harapan pasif, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan keajaiban. Karena Tuhan tidak hanya ingin mendengar doa kita, Ia ingin melihat kita berjalan dalam doa itu, hidup di dalamnya, dan menjadi manifestasi dari berkat yang kita mohonkan. Pada akhirnya, doa yang sejati bukan hanya tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Doa yang hidup adalah doa yang tercermin dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Maka, hari ini saat kita berdoa, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku benar-benar menghidupi doaku? Dan jika jawabannya belum, maka inilah saatnya untuk mulai melakukannya. Bab 10. Percaya sebelum melihat. Dalam dunia spiritual, seringkali kita diajarkan bahwa kita harus percaya sebelum melihat, bukan sebaliknya. Namun, bagaimana mungkin seseorang percaya akan sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana kita bisa meyakini bahwa doa kita akan terkabul jika kenyataan di depan mata justru sebaliknya? Disinilah letak rahasia terbesar dari doa. Keyakinan bukan sekadar perasaan, tetapi keputusan. Keyakinan adalah jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan. Ia bukan sesuatu yang harus menunggu bukti untuk ada, melainkan sesuatu yang harus kita tanamkan terlebih dahulu agar bukti itu muncul. Bayangkan sebuah ruangan gelap. Kita tahu bahwa listrik sudah tersambung, tetapi tanpa menyalakan saklar, ruangan itu akan tetap gelap. Keyakinan adalah saklar itu. Ia menghidupkan doa kita,
mengalirkan energinya, dan memungkinkan cahaya masuk. Banyak orang berdoa dengan penuh harapan, tetapi di dalam hati mereka masih ada keraguan. Mereka meminta kesembuhan, tetapi lebih percaya pada sakitnya. Mereka memohon kelimpahan, tetapi lebih yakin pada kekurangan. Mereka berdoa untuk cinta, tetapi takut terluka. Doa tanpa keyakinan seperti benih yang ditanam, tetapi tidak pernah disiram. Kita berharap ia tumbuh, tetapi kita tidak memberinya nutrisi untuk bertumbuh. Maka, kunci pertama dalam doa bukan hanya memanjatkan permohonan, tetapi juga percaya bahwa doa itu telah dikabulkan, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat keyakinan adalah melalui visualisasi dan afirmasi. Visualisasi berarti membayangkan dengan jelas bagaimana doa kita telah terkabul. Kita tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga merasakan emosi yang menyertainya. Jika kita berdoa untuk kebahagiaan, bayangkan diri kita tersenyum dan penuh sukacita. Jika kita berdoa untuk keberhasilan, rasakan bagaimana rasanya telah mencapainya. Semakin kita dapat merasakan pengalaman itu dalam imajinasi, semakin alam bawah sadar kita menganggapnya sebagai sesuatu yang nyata. Afirmasi, di sisi lain, adalah kata-kata yang kita ulangi untuk menguatkan keyakinan. Ini bukan sekadar kalimat kosong, tetapi pernyataan yang mengubah pola pikir kita. Alih-alih berkata, "Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil," katakan, "Aku percaya bahwa semesta sedang bekerja untukku." Alih-alih berkata, "Aku takut gagal," katakan, "Aku sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan." Saat visualisasi dan afirmasi dilakukan dengan konsisten, pikiran bawah sadar kita mulai menerima keyakinan itu sebagai kenyataan, dan kita mulai bertindak sesuai dengan doa kita. Salah satu jebakan dalam berdoa adalah terlalu melekat pada bagaimana doa kita seharusnya dikabulkan. Kita sering berpikir bahwa keinginan kita hanya bisa terwujud dalam satu cara tertentu, padahal Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih luas dan tak terduga. Ketika kita berdoa, kita perlu memahami bahwa kita tidak selalu tahu jalan terbaik untuk mencapai keinginan kita. Kita mungkin meminta sesuatu yang menurut kita baik, tetapi Tuhan mengetahui sesuatu yang lebih baik. Melepaskan keterikatan bukan berarti menyerah, tetapi berserah. Kita tetap berharap, tetap berusaha, tetapi tidak mengontrol bagaimana dan kapan doa kita terjawab. Seperti seorang petani yang menanam benih dan percaya bahwa hujan akan datang pada waktunya, kita juga harus percaya bahwa doa kita akan tumbuh dengan cara terbaik. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan iman. Kita semua pernah mengalami momen ketika doa kita terasa sia-sia, ketika harapan mulai pudar, dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Namun, yang penting bukanlah menghilangkan keraguan, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Jangan memusuhi keraguan, tetapi lihatlah ia sebagai peluang untuk memperdalam keyakinan kita. Saat keraguan muncul, sadari tanpa menghakimi. Katakan pada diri sendiri, aku merasa ragu, dan itu wajar. Kemudian, tanyakan apakah ketakutan ini benar? Seringkali, keraguan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa takut kita sendiri. Setelah itu, kembalikan fokus ke keyakinan. Ingat kembali saat-saat di mana doa-doamu telah terjawab sebelumnya. Jika Tuhan telah melakukannya dulu, mengapa tidak sekarang? Keraguan bukan tanda bahwa kita kehilangan iman. Sebaliknya, ia adalah pintu yang, jika dilewati dengan hati yang terbuka, akan membawa kita kepada keyakinan yang lebih dalam. Pada akhirnya, keyakinan adalah bahasa yang dipahami oleh semesta. Ia adalah energi yang mengundang jawaban, magnet yang menarik kemungkinan. Ketika kita percaya sebelum melihat, kita memberi izin bagi keajaiban untuk terjadi. Kita tidak lagi berdoa dengan kecemasan, tetapi dengan keyakinan penuh. Kita tidak lagi bertanya, kapan ini akan terjadi, tetapi berkata, aku tahu ini sedang dalam perjalanan. Percayalah bahwa setiap doa yang diucapkan telah didengar. Percayalah bahwa semesta sedang bergerak untuk menyelaraskan segala sesuatu agar doa kita menjadi nyata. Sebab pada akhirnya, mereka yang percaya sebelum melihatlah yang akan benar-benar melihat. Kesimpulan, doa bukanlah sekadar kata-kata yang melayang di udara, melainkan jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan, hati dengan ilahi, dan manusia dengan keajaiban hidup. Setiap bisikan yang kita ucapkan dalam doa bukanlah sekadar permintaan, melainkan benih yang ditanam di ladang kemungkinan.
Keyakinan kita adalah air yang menyuburkannya, sementara tindakan kita adalah cahaya matahari yang membuatnya tumbuh. Ketika kita berdoa dengan syukur sebelum menerima, ketika kita berani melepaskan keterikatan pada hasil, ketika kita berani menangis dalam kejujuran yang tulus, dan ketika kita menjadikan doa sebagai percakapan penuh cinta dengan semesta, saat itulah doa kita menjadi hidup. Ia bukan lagi sekadar ritual, melainkan kekuatan yang menggerakkan realitas. Segala yang kita butuhkan untuk menjawab doa-doa kita sudah ada dalam diri. Sang Ilahi bukanlah sosok yang jauh di atas sana, melainkan kehadiran yang dekat, lebih dekat dari denyut nadi kita sendiri. Maka, berdoalah bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Berdoalah bukan dengan keraguan, tetapi dengan rasa syukur. Berdoalah bukan sebagai seorang pemohon yang meragukan nasibnya, tetapi sebagai seorang anak yang tahu bahwa segala sesuatu sudah disiapkan baginya. Dan ketika doa-doa itu mulai terjawab, mungkin dalam bentuk yang tak kita duga, tersenyumlah. Karena disitulah kita belajar bahwa hukum doa bukanlah tentang meminta dan menunggu, tetapi tentang menjadi. Menjadi seseorang yang sudah menerima, bahkan sebelum tangan kita menggenggam. Menjadi seseorang yang berjalan dengan keyakinan, bahkan sebelum mata kita melihat, dan menjadi seseorang yang tahu dengan segenap jiwa bahwa dalam setiap doa sesungguhnya kita sudah diberi